Mau ke mana Bu itu Bu? Ke situs Purbakala, Situs Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Tebak-tebak. Coba kita Di situ doang. cek-cek apa yang ada di sana. Aduh, Gajah Mada itu Bintang, Kerajaan Sriwijaya ya? Bukan sih? bukan. Tapi Kok ada patungnya gitu loh? ya mungkin sebagai lambang. Itu kan kemarin kantor militer. Bang, coba lomba nih. Kayaknya Gajah Mada itu diinikan itu bentuknya itu besar, gagah, Iya. apa gitu ya. Kayak kalau tokoh pewayangan Bima gitu ya. Tapi sebenarnya Gajah Mada ini antagonis atau protagonis? Gayung, Ya dia kan pemimpin ya. gayung, 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 gayung. Pemimpin perang. Bukan pemimpin perang, memang dia yang menguasai wilayah lain itu kan dengan dua cara. Satu perang, dua diplomasi. Tapi dia bukan raja kan? Kayaknya raja deh. Masa ya? Kayaknya dia Ya, kita komandannya juga pemimpin. belok Komandan, ke siap. Komandan. Ki Gede Ing Suro. Nama-namanya loh, Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro. Nama-nama kayak kejawa-jawaan gitu. Dan ternyata kerajaan Jawa ini ya nyambung sama kerajaan. 100 ton. Ki Gede Ing Suro. Jawa. Nih ya teman-teman ya, ini kita di pinggirnya Sungai Musi, di sebelah rumah sono itu udah sungai itu. Besok Jumat berarti ya. Jumatan aja di dulu sebelum kita ke Bandar Lampung, Jumatan di itu. Yang Berarti sampai Bandar Lampung sore gitu. Iyalah. 3 jam. Iya. Sorean jangan ya. Ya pilihannya adalah antara pagi Jumatan ke Bandar Lampung. Iya. Rumah makan Dulur. Bukan buang Dulur. Dulur itu kan saudara bahasa Jawa. Gedung Zainal Songket. Memang ini perumahan-perumahan lama gitu ya. Jalan Kadir. Jalan Kadir. Ke gini ini jalan yang itu tadi tuh, Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro. Iya, dan itu dalam dong. Wong dilewatin kapal. Deket banget itu tuh dari ini. Dan ini kelihatan sungainya. Dan rumahnya rendah-rendah. Kayaknya enggak banjir ya. Mereka baik-baik aja. Benda ini sebenarnya aslinya yang di sebelah sono itu, yang di sebelah timur itu bentuknya panggung. Jadi kan banjir bisa jadi kan zaman dulu. Jadi gua ngebayangin dulu ini hutan-hutan ya di pinggir Sungai Musi gitu ya. Udah padat bener ya, tak menyisakan tempat lagi. Udah sangat padat. Kalau kita lihat gang-gang itu
Udah Karena ini padat. kampung lama gitu, kota Iya. lama lah ya. Kota lama. Rumahnya tuh juga Sampai banyak. BTS di atas rumah tuh. Tuh BTS di atas rumah. Strukturnya tuh harus kuat banget tuh. Dan nah ini nih muara sungai kan ya, mau menuju ke Sungainya. sungai. Dinas Perhubungan. Hmm. Nama-namanya nama-nama Putut. Kerajaan. Heeh. Putut. Jalan apa tadi ini? Jalan Kadir. Tuh. Bukan Muhammad Deku juga deh. Ya. Rumah panggung memang, rumah-rumah panggung tuh. Aslinya rumah panggung. Terus lama kelamaan ya udah dibuat rumah 2 lantai seiring dengan sudah nggak banjir. Jadi itu rumah panggung itu kalau zaman dahulu kala itu ada 2 kemungkinan. Pertama banjir, yang kedua menghindari hewan binatang, yang ketiga di bawah itu dipergunakan untuk apa namanya memelihara hewan misal gitu. Tuh rumah-rumah panggung sih kalau gue lihat sih basicnya panggung. Kayaknya udah lama banget ya. Di Sulawesi Selatan begitu juga, di daerah dulu di daerah Asahan itu di Tembilahan begitu juga. Tembilahan apa ya, daerah mana, bukan Tembilahan. Tembilahan itu kan Pekanbaru ya, Riau ya. Ya tapi kayaknya Melayu itu kayak gitu sih. Yang Melayu ya rata-rata begitu. Kalau sekarang udah jarang sih ada rumah kayak begitu modelnya ya. Arsitekturnya tuh. Oh itu ya, masuk benteng itu ya, bayar kali ya. Kota modern Sriwijaya. Oh kota modern. Mungkin kayak kawasan. Kantor pemasaran. Oh tapi kok Tapi jadi nggak sih? nggak berhasil. Padahal ini banget tuh, dekat banget kota kan, dekat kota. Tuh situs Purbakala. Situs Taman Purbakala. Sriwijaya. Oh tuh. Oh Mereka tuh selalu ini kayak kakak. belok kanan ini. Tuh Ada kayak pagoda-pagoda gitu. menara-menara gitu ya. Masuk situ. Ya, Apa di sini? Nggak tahu. museum. Siung ya? Taman Purbakala. Jadi di sini Masuk dulu aja, tuh ada ini apa ya? kerajaan. Masuk aja. Ini. Pak, di dalam ada apa Pak? Hah? Di dalam apa? Museum? Ada museum sama tempat tamannya situ. Oh, taman ya? Iya, Oke. Masuk ke situ tuh kayak ada patung-patung. Udah lama dari Lama banget kalau kerajaan mah, Dek. Nah. Ini teman-temannya kita putarin dulu nih. Ini apa tadi Bu? Ini namanya lupa gue. Situs Taman. Purbakala. Oke. Sriwijaya. Oke, situs Taman Purbakala. Sudah, Kakak tunggu di sini juga nggak apa-apa Kak.
Tapi jauh juga itu, Bun. Nah, ini makanya ditanyain tadi mau nggak, tapi Ya. Sekarang kita menyusuri ya, teman-teman ya. Objek wisata ini boleh dibilang ya. Mungkin sudah mulai bagus, teman-teman. Secara lokasinya rindang, cuma itu sudah perawatannya baik tapi belum cukup. Ini bagus kalau dipakai kayak rombongan, ketemuan. Nah, kita lihat akhirnya itu jadi apa sekarang. Jadi apa sekarang? Kita cek. akhirnya ketutup. Wah, Ini tuh maksudnya jadi sarang enceng gondok nih. Iya, bagi sarang semuanya bagi sarang. Semuanya udah kuasai air. Dikuasai oleh enceng gondok. tapi banyak jadi Wuh, nyebrang. Ayo aja. Ayo Nyebrang. aja. tunggu dulu. Tuh, enceng gondok, teman-teman. Banyak ikan kali ya di sini nih. Ini tuh maksudnya dulu kerajaan ada danaunya gitu ya? Aku nggak tahu. Sebelum clear, nanti kita coba cari ya, teman-teman. Kayaknya di situ tuh ada itunya. Ada kata-katanya. Kata-kata hari ini. Cakep. Nah, di sebelah sana taman, teman-teman. Wih, ini harus dikeruk nih enceng gondoknya nih. Nah, teman-teman ya, kelihatan ya. Tuh. Hmm. Wih, nangkanya gede-gede cuy. Nah, ini islandnya, wih, di tengah-tengah kolam. Udah kata-kata. Bawa makan. Banyak banget. Kayaknya Situs Karanganyar. batu. Situs Karanganyar, bukti bahwa ada keberadaan kerajaan Sriwijaya. Situs yang dihubungkan oleh kanal-kanal buatan sebanyak 7 kanal membentuk semacam rangkaian saling berhubung dan bermuara di Sungai Musi. Terdapat 3 kolam yang dihubungkan kanal-kanal kolam terbesar yang berukuran sekian. Situs Karanganyar, namanya aja nama Jawa ya. Karanganyar itu di Solo bukan ya? Iya. Ya Solo ya. Banyak kucing, teman-teman. Tuh. Kucing. Kayaknya batu yang air. Sorry, nggak bawa makanan.
kalau ke sana. Jadi ini dikelilingin sama kayak kolam gitu. Jadi ini di tengah-tengahnya. Nah, menurut ini katanya bahwa kanal-kanal itu sengaja dibuat untuk kapal dan perahu bermanuver. Berarti kapal masuk sini ya. Terdapat 3 kolam yang dihubungkan dengan kanal-kanal. Di kolam terbesar berukuran 623 meter kali 325 meter. Terdapat 2 pulau, Pulau Nangka yang berukuran 462 meter kali 325 meter dan Pulau Cempaka yang berukuran 40 meter kali 40 meter. Banyak ditemukan pecahan sisa-sisa itu. Nyeong. Ada pohon nangka gede. Alright. Nah, mungkin dermaga-dermaganya dulu ini ya teman-teman ya. Nih. Kemudian kanal-kanalnya tuh di ujung sana tuh. Nah, maksudnya itu. Kemudian kapal-kapal itu tuh bersandar di sini nih, di island ini nih. Tuh, di island ini. Di island yang ini nih. Nah, dia bermanuver, muter gitu ya. Untuk bersandar. Nah, tembusannya kanal-kanal tadi itu ke arah sana, ke Sungai Musi. Gitu ceritanya. Ini sudah dikepung sama perumahan juga ya situsnya ya. Ya ini harus dikembangin sih. Kalau mau ya kayak bagus buat kayak camping ground gitu-gitu ya. Di sini ada camping ground karena dia rindang gitu. Itu bagus banget. Kemudian kalau ada pertemuan-pertemuan yang misalnya klub gitu ya, klub motor, klub mobil gitu ya, kumpul di sini tuh bagus sebenarnya. Tiket masuknya tadi dewasa 10.000. Gitu ya teman-teman. Asri tempatnya. Asri. Tapi memang gitu teman-teman. Nah, kita nanti coba ke museumnya nih. Museumnya bagaimana? Itu mungkin penjaga-penjaganya mungkin ya. Rumah penjaganya ya, penjaga situs ini itu. Nah, ini ada lapak-lapak nih, berarti kan kalau di liburan ramai nih. Nah, kalau di situ kayaknya bentuknya kayak teater, karena kayaknya berundak-undak ya. Coba kita lihat. Ini ada prasasti. Ya. Prasasti Kedukan Bukit. Waduh, bahasa apa ini ya? Kayak bahasa Sanskerta ya. Diresmikan oleh Presiden Soeharto. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. 22 Desember tahun 1994. Jadi sudah berapa tahun itu ya? Hampir 30 tahun ya. Nih, bacaannya nih. Selamat Tahun Saka telah berjalan 604 tahun. Pada hari ke-11 Paruh Terang bulan Waisaka. Paruh Terang bulan Jiesna Dapunta yang berangkat dari Minana sambil membawa bala tentara 20.000 orang
dengan 200 peti perbekalan naik perahu dan yang berjalan kaki 1.312 orang banyaknya dan tiba di muka dengan sukacita pada hari kelima paruh terang bulan Asada dengan cepat dan penuh kegembiraan datang membuat perkampungan Sriwijaya menang. Perjalanan berhasil dan menjadi makmur senantiasa. Oh, ini translate dari ini nih, Prasasti Kedukan Bukit nih. Nah, yang ini bahasa Indonesianya. Dan ada kata-kata yang tidak bisa ditranslate nih, kayak ini. Nggak bisa ditranslate. Ini juga nggak ada. Tapi dia sudah sebutin nih, Sriwijaya menang gitu. Perjalanan berhasil, dia bawa bawa orang nih. Ini namanya. Nah, naik perahu pada hari ke-7 pada terang bulan berangkat dari Minana. Minana ini di mana yang gua nggak ngerti. Sambil mau 20.000 orang. Jadi ada 20.000 orang dengan 200 peti perbekalan. Naik perahu. Dan yang berjalan kaki 1.300 orang. Jadi 20.000 itu ada yang naik kapal bawa peti dan ada yang berjalan kaki tuh. Jumlah 1.300 orang. 1.312 orang yang jalan kaki. Dan Ya, jadi ada 20.000 orang. Nah, kalau 20.000 yang 200 Yang 1.000 yang sambil membawa bala tentara, bawa perbekalan 200 peti, naik perahu, ini apa? dan yang berjalan kaki 1.000. Jadi naik perahu itu mungkin naik kapal maksudnya. USA. Berarti kapalnya ada beberapa dan gede-gede kan, sekali kapal sekali jalan bisa ribuan, gitu. Tapi ada yang jalan kaki, gitu loh. Mungkin jalan kaki dari daratan Manchuria itu kali ya. Bagus nih. Nah, ini di sini bentuknya kayak teater nih. Kalau di Jogja sudah jadi tempat yang luar biasa ini teman-teman. Tuh. Objek wisata. Oke. Teduh teman-teman, asik teman-teman. kayaknya itu kayak tempat duduk pertunjukan gitu ya, dulu biasanya ada pertunjukan ya. Mungkin nari mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada patung Buddha ya. Kita masuk di gedung sini nih, teman-teman. Saya kasih lihat. Tuh. Ada patung Buddha Bukit Siguntang. Ya. Arca terbuat dari batu granit. Ditemukan di Bukit Siguntang tahun 20-an. Dalam keadaan tidak utuh, terbagi menjadi beberapa bagian. Jubah transparan berlipat-lipat menutupi utama. Ciri-ciri ikonografi itu menunjukkan gaya Amarawati yang berkembang di India. Oh, nih, sampai abad ke-8 Masehi. Arca Buddha Bukit Siguntang ini berasal dari abad ke-7 dan 8. Wow. Ada dong. Ada teman-teman. Gua pikir itu hanya di Jawa. Di sini juga ada. Misi, Pak. Lihat-lihat. Iya. Ya. Mari, Pak. Iya, ya. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini peta. Jadi
Kalau lihat Sumatera Selatan, area-areanya itu di mana aja. Nah, sekarang posisinya di sini. Sini. Situs-situs itu ada di beberapa lokasi, teman-teman. Nah, itu ada distribution of Sriwijaya sites in South Sumatra. Jadi peta distribusinya. Jadi dibedain basisnya itu ada titik-titiknya tuh, misalnya prehistori, sebelum Sriwijaya, dan zaman Sriwijaya. Nah, yang ada di Palembang itu adalah zaman Sriwijaya nih. Sedangkan yang ada di daerah air Sugihan ini, dia zaman sebelum Sriwijaya, which is ini belum ada, ini sudah ada gitu. Nah, sama juga, nah di sini ini yang di Bumi Ayu misalnya dia. Nah, di sini berarti sejaman dengan yang ada di Palembang ini, di kota Palembang ini. Nah, dua lokasi ini, Karangagung dan Areal itu dia sejaman. Sebelum ini ada, dia sudah ada. Jadi makanya tuh di prasasti sana disebutkan 10.000, berapa tadi? Lupa gua, 20.000 apa 10.000 tadi? Berapa orang yang datang ke sini itu? 20.000, 1.300 itu jalan kaki. Nah, bisa jadi dari mana nih, nggak tahu nih, dari Minana. Minana itu mungkin daerah-daerah Manusuria sana tuh datang ke tempat kita. Gitu ya, teman-teman ya. Clear ya. Sip. Kasih, Pak. Nah, kita lihat. Hah? Ini yang koleksi Karangagung. Ini yang pra Sriwijaya. Apa? Sini. Sama ya. Tuh. Sama ayah sini, Bro. Tuh. Jadi intinya itu perdagangan dari benua-benua benua-benua Asia ya, Asia Tengah, China gitu-gitu. Yang ada di Semenanjung Malaya, Thailand, Vietnam dan lain-lain gitu. Gitu. Tuh arca-arcanya, arca-arca kayak Ganesha ya, patung-patung Buddha gitu. Ya. Ini yang Kemana? masa Sriwijaya. Ini masa Sriwijaya, Masa berarti Sriwijaya ini ada 3 prosesi besar. ya. Pertama, Tikawika Sriwijaya yang kedukan bukit, Ya. di mana 20.000 bala tentara tadi. Disinilah menunjukkan lahirnya kota Palembang. Bukti lahirnya kota Palembang yang bertuliskan. Itu prasasti asli, Pak? Tidak, yang di Museum Keduk. Gajah. Oh iya, yang tadi di sana kan ya? Ya. Iya. Masuk kedua, prasasti Telaga Batu, persumpahan dalam istana. Ketiga, prasasti Talang Tua, kemakmuran Sriwijaya. Talang Tua, ya. Jadi ada 3. Jika berdiri Sriwijaya, Ya. persumpahan dalam pemerintahan Sriwijaya, kemakmuran dalam Sriwijaya. Ya. Oke, ini kapalnya ya? Ini kemudi. Oh, kemudinya. Ini bukti Sriwijaya Kerajaan Maritim. Oh, Salah iya. satu bukti adanya Bahwa kemudi kapal Sriwijaya, Pak. Oh, ini Kalau kita mau Palembang nyebutnya kayu unglen. oh, Kalau Indonesia kayu besi, kayu besi, Kalimantan, ulin. kayu ulin. Iya. Makanya dia tahan nih. Iya. Jadi semakin Betul. Semakin dia terendam, semakin kuat. Makin kuat, Makanya betul. Ini asli nih, Pak, Asli. atau sudah direkondisi? Asli nak ini. Oh, Pegang. Oh, kayak. Coba. Makanya disebut kayu besi. oh nggak mau. Makanya disebut kayu besi, dia kayak besi. Oh iya, kayak batu ya. Iya, kayak batu. Ini ditemukannya di sini, Pak. Di ini, Pak.
di Sungai Buah. Oh. Dua Ilir. Dua Ilir itu Kak pintu selatan. Jadi pintu masuknya antara laut dan sungai. Iya, 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 iya. Makanya pintu selatan. Jadi pintu Iya. masuknya di situ. Iya, Makanya di daerah itu ada 3 etnis yang tumbuh, iya. Arab, Iya. Pribumi, Cina. Ah, sama Tionghoa ya? Ya. Betul. Jadi gitu teman-teman, makanya di sini banyak kayak kelenteng gitu-gitu ya. Betul. Nah, Jadi akulturasi budaya yang ada di sini. ya ditambah Iya, iya, mayoritas Sriwijaya Buddha. Buddha, Iya. betul. Cina. Nah ini kalau lihat segede ini kemudinya ya, Iya. berarti kapalnya besar ini. Besar ya? Besar banget teman-teman tuh. Teman-teman bisa dilihat ya. Tuh. Kapalnya tuh besar banget cuy. Tuh. Mungkin ilustrasinya kayak gitu tuh. Kemudi kapal Kemudi. Sriwijaya. Oh, yang dia ngangkut orang banyak itu Iya. ya? Iya. Nah ini teman-teman. Kayu, kalau Kalimantan kalau kayu ulin lah. Kayu ulin ya. Kayu ulin. Jadi kena air dia, makin hari makin keras kayak batu dia. Dan ini berat banget ini teman-teman. Ini berat. Jadi kalau kita lihat tuh, Kalau di Palembang tuh inilah yang rumah limas sih. iya. Yang belum tangga rumah limas. Iya makanya dirimu nanya Iya. itu nggak lapuk. Aku bilang ya pas itu kayunya beda. Beda. Jadi khususnya ini rumah limas dulu. Makanya rumah limas itu dulunya menghadap ke sungai, ada sungai. Betul. Transportasi kita sungai, Iya. nggak ada Sungai. darat. Ya, ya, Lain ya. dengan ini Jawa, kalau kerajaan Jawa dia di Betul, darat. saya bilang, enggak itu kayu. Berada. Jadi kalau orang 10 nggak terangkat kita. Hmm. Ini satu golongan, satu batang. Ya. Nah itu Hmm. Ya, 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 ya. Ini bisa teman-teman scan juga ya teman-teman di sini. Ini ada hubungannya sama yang batu tadi yang di tengah-tengah itu ya Pak ya? Bisa di scan, open Chrome. di mana Raja Sriwijaya pada waktu itu Nah, ya, lengkap. nah ini teman-teman. Jadi modelnya canggih juga ya teman-teman. Jadi teman-teman pindai informasi di sini, informasi ini teman-teman bisa dapatkan tuh. Bisa di screenshot dan lain-lain ya. Tuh. Kemudi kapal, teknologi pembuatan kapal Sriwijaya. Fragmen kapal koleksi Museum Sriwijaya merupakan bukti material hasil budaya masa kedatuan Sriwijaya. Kemudi kapal ini terbuat dari Jadi ini adalah kayu unglen atau biasa disebut kayu besi. Segede ini dong, buset. Kemudinya ini segede ini. Terus kapalnya segede apa gitu kan ya. So ketika dia bilang 20.000, iya 20.000. Ya iya, oh benar gitu. Sebesar ini dong. Gitu. Nah, ini Prasasti Bukit Seguntang. Peperangan di Bukit Seguntang. Seguntang, Iya. ya ya. Tapi tidak disebutkan di dalam katalog ini adanya tumpahan darah aja yang merah tanah. Oh, Nah, perang antara Sriwijaya dengan siapa tidak disebutkan. iya iya, iya. Udah disebutkan ya. Ya, Ini aksaranya aksara apa? Maksudnya itu yang kayak Sanskerta bahasa gitu udah. Sanskerta. Oh, makanya kita tahunya Sanskerta ya di Jawa-Jawa sana ya, Iya, Majapahit makanya, gitu-gitu ya. Ada biksu yang terkenal, insting mengatakan belum sempurnalah seorang Buddha kalau dia belum belajar Sriwijaya. Dia memperdalam bahasa Sanskerta sampai 6 bulan dia. Oke gitu 2 ya. kali dia. Itu ada Iya iya di iya iya. Palembasema dengan Kota Kapur itu dia. Jadi ini bro, tulisannya tuh. Tuh, ini nih. Nah, ini asli nih teman-teman tuh. Asli. Tuh. Ini kan otonomi daerah, Pak. Jadi tiap daerah. Oh. Jadi kita kembali lagi Sriwijaya ini ada 5 wilayah yang kuat. Pertama Palembang, kedua Lampung, 3 Jambi, 4 Bangka Belitung, Bengkulu. Iya iya Nah, iya. itu makanya disebut wilayah Sumbaksel. Sumbaksel, Iya. betul. Nah, Iya.
prasasti, banyak prasasti Palas Pasema. Perlu diketahui museum ini Lampung. museum khusus untuk peninggalan Sriwijaya. Oh, ya itu tadi. Iya, iya. Ya, ya. Jadi teman-teman tadi disampaikan bapaknya, tidak hanya Palembang aja, di sini ada Bengkulu, ada yang Lampung juga ya. Jadi macam-macam. Tapi itu adalah wilayahnya Sriwijaya. Ya. Ah, betul ya, kerajaan Sriwijaya gitu kira-kira. Oke, oke. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sini. Yang di Bumi Ayu tadi, kalau yang Bumi Ayu ya, Bumi betul. Ayu kan ke Hindu. Oh, Hindu. Berarti ini ada dua ya, Buddha sama Hindu. 3 Malah 3 sama Muslim. Muslim, betul sama Muslim. Ya, jadi mayoritas Sriwijaya ini agamanya Buddha, kedua Hindu, ketiga Muslim. Untuk Buddha sendiri itu di pusat Sriwijaya. Oh, oke. Kalau Hindu di luar pemerintahan Sriwijaya. Jadi dia Oke. berkembang tumbuhnya di Ya. di luar Sriwijaya, di pemerintahan Sriwijaya. Kalau untuk Muslim bergabung seluruhnya masuk di Iya. luar dan di dalam. Iya. Dia di Muslimnya Raja Sriwijaya pada waktu itu mengadakan hubungan surat menyurat lewat Khalifah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu. Isi suratnya, saya ingin Anda mengirimkan seseorang yang dapat mengajarkan Islam. Itu lewat Raja Sriwijaya ke Kerajaan Arab lewat Khalifah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz. Wah, oke Pak. Ya, ya, ya. Jadi sejajar. Bapak kalau ini masuk YouTube enggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Izin dulu saya. Ada. Itu teman-teman ya, kita udah dapat izin nih. Nanti saya cut sesuai segmennya, Terima Pak. kasih, Pak. Iya. Iya. Supaya memperkenalkan, Pak. Sekarang itu kalau kita tidak kenalkan lewat media sosial, Medsos enggak. susah, Nggak Pak. kenal loh. Iya. Di mana ini? Di mana ini? di mana ini Iya. gitu. Gitu ya teman-teman ya. Juga di YouTube-nya banyak, Pak. Jadi ini yang hanya di sekolah aja itu teman-teman ya. Teman-teman harus coba deh main ke sini gitu ya. Kalau libur, toh juga kalau dari Jakarta kemarin cepet ya, saya sudah review juga perjalanan ke sini kayak gimana. Kemudian nanti teman-teman mau nginep di mana, terus nanti tujuan-tujuannya kemana aja. Ini untuk destinasi pertama kita tuh di museum ini dulu gitu ya. Oke. Terus untuk masuknya juga ya teman-teman, tidak terlalu mahal, hanya 10.000 untuk setiap orang gitu ya, untuk masuk ke sini. Jadi cukup terjangkau gitu ya teman-teman. Gitu. Coba kita lihat nih satu-satu nih. Wah, Arca Siwa Mahadewa, Hindu ini. Arca ini juga sama, Siwa Mahadewa. Juga sama nih. Di Kabupaten Pali. Yang di apa namanya? Yang di apa tadi? Bumi Ayu. Bumi Ayu. Pali itu nama kabupaten kita yang Ya. di Sumatera Selatan, Ya. Panukal Abab Lematang Ilir. Oh, itu singkatan kawan-kawan. Ya, singkatan. Arca Agatsya. Jadi memang kaya banget nih secara seni budayanya itu bisa beda-beda nih. Ini ada Hindu, ada Buddha, di depan itu patung Buddha. Nah, ini patung Buddha nih. Nih, ini patung Buddha nih. Itu yang tadi yang depan tadi yang aslinya. Nah, patung Buddha. Kalau ini Sama. Arca Bodhisattva. Oh. Sama dengan yang ini ya? Ya, tapi lain ya, gaya seni. Kalau ini gaya seni dari India Selatan, Oke. gaya seni Amarawati yang berkembang di India Selatan pada abad ketiga dan keempat. Sedangkan Sriwijaya abad ke-7 sampai ke abad 13. Oh, beda. Jadi gaya beda-beda. Ada rambut gimbal, ada yang lurus. Iya, nah ini teman-temannya kalau lihat ini persis kayak di Jawa, pakai gitu ya. Gitu tuh orang zaman dulu bikin begini, datang jauh-jauhin batunya ya kan? Sakti Mandraguna. Iya. Nah, kalau lihat prasasti-prasasti itu Yang ori kalau ini sudah replika. dibawa ke Museum Jakarta. Oh. Kita kan duluan dapatnya. Jadi bawa ke sana dulu. Oh, oke. Replika berarti ya? Ya. Replika. Nah, aslinya, ini aslinya. Siap, seluruh. Oh, aslinya kayak gini nih, harus di ini ulang ya. Kalau lihat sih kayak batuan ini ya. Wah, ini batu kayak kapur gitu ya, kayak kapur Iya. gitu ya. Kalau ini juga kan batu kayak sungai ya. Ya. Kalau lihat ini.
ciri-cirinya batu sungai itu dia halus. Halus itu berarti sering terkena erosi air atau apa gitu. Betul. Prasasti ya. Ya. Gitu ya kawan-kawan. Banyak juga nih. Ini asli juga Pak kalau yang ini? Yang kesini Pak. Yang ini bawa ke Jakarta semua. Oh ini di Jakarta di mana? Musim gajah. Oh musim gajah. Oh ya siap. Saya malah belum pernah pergi musim gajah. Saya kesini duluan lah. Ya, siap. Ke lokasi asalnya gitu ya. Asal, ya. Oh siap. Jadi bangunan candi di Surijaya ini seluruhnya bentuknya sama. Dari bahan tanah liat. Tanah liat. Iya. Terakota. Iya, Oke. Jadi karena terininya waktu mudah rusak ya Pak ya. Betul. Dibandingkan yang di Jawa. Iya. Ini salah satu nih. Ada Gedung Suro. Ini masih utuh Pak. Oh masih utuh ini. Makanya gaya. Ini yang di sana tadi? Enggak, yang di Wailir ini Pak. Dekat di dapur ke kemudi tadi. Oh iya. Itulah pintu selatan, pintunya masuknya itu. Makanya keberadaan Surijaya itu diprediksi antara dua ele Sabuk Kengking, situs Karanganyar dan Sibuntang. Oke. Ya. Siap. Tapi utuh ini Pak? Utuh. Kayak batu bata merah gitu? Iya. Kayak di Vietnam itu juga batu bata merah tuh. Tapi lain Pak, kita ngambil pasir mat. Nanti ada sampel yang poli. Ya. Sama jenisnya. Ini yang di Pali Pak. Oh. Bumi Ayu. Iya. Dia ke Hindunya. Hindu ya? Ya. Lebih ke Hindu ya. Makanya dia kayak seni-seni dari Bali. Ada kala-kala, ada lihat. Iya. Bapak kuliah dulu Pak? Enggak. Arkeologi? Alhamdulillah dia belajar Pak. Oh, belajar. Ada seminar kita ikut. Iya. Ternyata teman arkeologi. Termasuk saya ini yang dipercaya untuk menjaga aset ini. Iya. Orang lain nggak bisa. Jadi tuh seninya itu enggak hanya seni Hindu, ya tuh, seni India mungkin ada juga di situ. Tapi ada kayak rasa-rasa Tionghoanya. Bener aja, coba lihat ini. Betul. Yang gambar itu tuh kayak gambar Chinese yang zaman sekarang yang model gini tuh nggak? Bener nggak kucing? Nah itu bisa teman-teman lihat tuh. Mirip gitu. Ya kalau ini ya ornamennya tuh coba lihat teman-teman ya. Saya kasih kayak ini Pak. Di gapura di. Nah kayak gini. Nah, di vihara kan Tuh, ada juga. di vihara kayak gini juga. Jadi luar biasa sih, maksudnya percampuran budayanya itu teman-teman. Ya, oke. Sip. Ini Pak sampai sini aja. Masuk di perdagangan Pak. Wah ada lagi? Iya. Masih banyak ini. Jadi perdagangan. Jadi Surijaya ini sudah berdagang dengan bangsa Cina. Terima kasih banyak. Ya, apa Pak? Demikian ya teman-teman ya, jalan-jalan kita hari ini sangat edukatif sekali. Semoga teman-teman bisa mengunjungi kita. Itu sudah ada di situ. Ini teman-teman, ada beberapa ini ya, yang teman-teman bisa lihat di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Bye-bye. Museum Mahmud Badarudin II. Mantap Jaya. Itu jembatan Amperanya di sana ya, teman-teman ya. Museum Mahmud Badarudin II. Namanya di sana, Amperanya. Nah, di sana itu tempatnya asik tuh buat apa? Buat hangout, duduk-duduk sore-sore. Nah, di sana
sana itu tempatnya. La 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 la. Nah, halo, ketemu lagi teman-teman semuanya. Kita ada di Museum Sultan Badarudin II. Nah, teman-teman kalau mau masuk ke sini di hari kerja sama ini sama aja. Nanti teman-teman akan lihat tuh di sana. Jadi masuk kita harus buka sepatu atau sandal ya. Nanti disimpan di sebelah situ. Nah, mungkin sama kali teman-teman ya yang kita lihat di museum tadi ya. Sama, secara ininya juga sama. Nah, misalnya replika ini tuh ada sama. Jadi Talang Tuo di sini juga namanya Talang Tuo. Tapi ini yang replikanya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman. Nah, ini adalah peta jalur perdagangannya. Kalau kelihatan teman-teman, jadi memang secara kebudayaan tuh dataknya tuh dari China gitu ya. Champa, namanya dulu Indrapura, Angkor ini, Khmer ini wilayahnya Takambojan tapi Vietnam ya saat ini ya, gitu ya. Dan memang secara kebudayaan itu berkembang di daerah Palembang atau Sriwijaya ini, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita jadi meriam lela dan pelurunya. Pelurunya kayak gotri teman-teman. Gila. Tuh. Gotri kayak gini nih. Kalau kena kepala lumayan nih. Nggak meledak sih, cuma ya lumayan sih. Senjatanya ini kecil-kecil begini. Atau ini senjata apa ini? Senjata meriam apa-apa gitu ya. Nah ini dioramanya kemarin kita kan lihatnya di sana tadi di museum kemudi kapal ya. Nah ini di sini kemudi kapalnya kayak gini bentuknya, gede-gede juga. Yang itu kan, yang depan itu. Yang depan itu yang nyontrong sini itu. Kemudian. Betul. Nyontrong ke belakang. Yes, kita lanjut lagi teman-teman ke Raja Palembang, lukisan Ratu Sinuhun, Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Jaya, undang-undang tertulis peraturan yang ada dan ajaran Islam. Nah, ini nih. Sampai ke Nabi ya, teman-teman. Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad gitu ya. Fatimah tuh Zahra, Husain Hasan Zainab loh. Ada dari itu ya. Dari ini nggak kelihatan ya, teman-teman ya. Gua lihat ini. Ya. Sampai di bawah nih tuh raja-rajanya tuh. Atas
Sini dulu dong. Ini kayaknya bagus juga buat Palembang. Adem teman-teman di sini teman-teman, karena ada AC-nya teman-teman. Sudah enak sih. Bagus sih. Ya. Temuan botol-botol Belanda. Wah, buat bekas tuang botol Belanda nih. Ngeri. Miniatur jembatan Ampera. Oh, dari jembatan Ampera itu sudah dari zaman dulu teman-teman. Kita berfoto dulu ya. Nah, kita naik ya, teman-temanku. Kita naik nih ke atas nih. Mantap. Oh, pendek ya. Ini rumahnya loh. Kayaknya ini bau kayunya ini ya. Iya. Ini rumahnya nih ya. Iya kayaknya. Rumahnya Sultan ini. Kayaknya. Kuat banget ya. Busana. Nah, ini busana. Oh, ini anaknya Sultan ini kan. Busana. Kan dari sana urutan harusnya. Oh iya. Wong Palembang, Wong itu orang, jadi kayak orang Jawa ini, kayak Wong. Tuh, ciri khasnya itu percampuran 3 budaya, Jawa, China, dan Melayu. Kata Wong berasal dari bahasa Jawa, jadi orang Jawa cuy. Daur hidup orang Palembang. Belum ada pempek di sini bro. Menyambut kehidupan dari alam rahim. Jadi dari awal asal muasalnya gitu, cara hidup dalam rahim, dari situ terus ke sini kelahiran. Nah ini yang istimewa lah, ini ada botekan jamu. Terbuat dari kayu, merupakan tempat menyimpan aneka macam jamu. Ada semua di sini. Bedong, ada bedongnya. Nah ini tempat itu tuh ya, tempat apa? Nyimpan kaos kaki atau apa gitu ya. Ini bajunya. Ada juga nih. Ada mereknya nih, tempat tidurnya nih. Ada mereknya. Ketika aja Buyung, Bokor Kuningan. Ini ada, kalau zaman sekarang tempat tidur bayi nih. Kalau yang Buyung itu yang nyimpen ari-ari itu. Buyung. Ini nih teman-teman nih, nyimpen ari-ari nanti ari-arinya disimpan sampai sekarang nih budaya kayak gini nih, ari-ari. Sekarang, nah setelah lahir dikasih upacara pemberian nama teman-teman. Ini maksudnya barang-barang Bayi usia 7 hari itu dinamain. Nah, potong rambut lah namanya, nyokor atau ngonteng. Plus nanti dia akikah gitu, akikah penyembelihan kambing. Nanti kalau cowok 2, cewek 1. Dipakein gurita, terus dibedong ya bu ya. Begini bedong ya bu ya. Nanti nyukur ya. Ini ada gunting. Nah itu ada guntingnya. Wadah cacapan tuh di situ. Sama sih seperti orang seperti biasa. Ini tadi udah nih. Udah, kita masuk aja. Nah ini apa nih kata gue? Ya, itu kayak barang-barang ini aja dapur. Oh iya, tempat nasi.
Oke. Oh ini kawinan. Oh ini yang dipakai kakak kemarin ya? Iya kak? Baju adat ini ya? Oh riol. Oke, oh ini anunya nih. Kode. Ini. Rio Pekanbaru. Rio ya Rio. Kemarin sih bunyi kayak gini ya. Kemarin temenku yang kesana. Ternyata yang ada begini Kayak kontennya gitu. Salah ya. Kayaknya banyak yang replika aja ya. Replika, banyaknya replika. Iya Nissan. Katanya kalau yang aslinya tuh di Museum Gajah malah di Jakarta malah. Nah ini nisan-nisannya ya teman-teman. Ih. Suaranya kayak naik pesawat Garuda. Da la 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 gitu. Apa ini teman-teman? Nah ini meja kursi. Oh meja kursi zaman kolonial ini. Zaman kolonial. Ini abad 20, awal abad 20. Wah, ini rumahnya gede banget coy. Dulunya begini. Nggak kaleng-kaleng nih Sultan zaman dulu nih. Rumah kayak gini. Tuh, ada pakai gapura segala tuh. Rumah limas sembah. Ini pakaian orang biasa lah. Maksudnya masyarakat. Ah, busana prianya kayak gini, pakai sarung, andalan. Sarung, celana hitam, pakai itu ya. Pakai sarung tangan, terus pakai kayak bandana gitu. Wih, mantep. Nah ini nih kan songket ya. Songket ya, Bu? Ya. Memang itu bikinnya. Songket nih. Nah, Ini kalau itu mah sarung, ini sarung. kain tajung. Beda Tajung, lagi. oh selendang. Nah ini tenun. Ini nih, wih keren teman-teman. Memang Makanya harganya juga mantep nih. tuh caranya begini. Ini sutra ya Bu ya? Songket janda. Tuh, songket janda. Songket lepus. Nah. Buset, pakainya pakai begini dong. Sebanyak ini dong. Nyusunnya kayak gimana nih? Sesusah itu Buset. Ribet ya. memintal. Ini manual, memintal manual. Nah, kalau ini Itu yang udah jadi. meja makan. Itu Ataplak meja. tenun yang sudah jadi. Menjadi warisan. Jadi ini itu bisa jadi kayak emas ya. Oh gitu. Simpan ya. Oke. Nanti 10 tahun lagi harganya ya naik dan bisa Oh, ya? dijual. Makanya ada Wow. orang ke Pegadaian bawa begini. Wah, bisa gitu. Bisa. Berarti teman-teman sangat bernilai ya. Oke. Oh, oke. Tapi batik yang mempunyai nilai ya. Oh, oke. Lemari, lemarinya ini modern udah nih. Ini juga kayak modern udah ya. Iya, udah modern. Letakan kukusnya Mbak. Putih. Kak, foto. Oke. Nah, tuh. Fotonya kolonial. Masa kolonial.
Kita ke sana itu belum tuh, yang di situ tuh. Nah, kamarnya bagus tuh. Kamarnya bagus gitu. Ya ini maksudnya ini kan kayak kamarnya raja, Kak. Oh, kamar tempat tidurnya di bawah ya, agak ke bawah ya, Iya. dipannya. Dipan. Itu Ya bantal kan ya? kasurnya kan enggak ada kasur spring bed ya. Itu apa itu? Bantal ya? Menurutmu apa? Guling gitu loh. Nah itu yang warna-warni. Itu papannya Dipa. Hah? Itu kayak sandarannya. Oh, bukan Itu ya? tidurnya Hmm. keras dong. Kita turun ya, kawan-kawan ya. Sampai di sini. Jual sepatu di sini. Sip. Oke, kita keluar teman-teman ya. Nah, tampang luarnya itu seperti ini. Nah, di sana itu Ampera. Hah? Tuh, dannya di sana. Tuh, museumnya tuh. Tuh. Ada wangkes-wangkes. Wangkes agak gede aja deh kalau gitu. Iya, agak gede aja. Ini. Supaya ketambahan uang kecil. Berapa? Guys,